warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa udah belasan hari kita telah melewati Ramadan kita. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini, ya, dunia yang Allah ciptakan dan tempat kita tinggal ini, itu Allah telah gambarkan dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kita sudah pasti lebih percaya ketika yang mengatakan sesuatu itu yang menciptakan, itu sudah pasti. Misalnya ada satu orang mengarang satu buku, kemudian dia katakan kepada kita, ini buku saya tulis, itu isinya ini. Kira-kira kita percaya atau tidak? Pasti percaya, karena yang ngomong itu langsung yang tulis. Jadi dunia ini merupakan salah satu dari ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian manusia juga merupakan salah satu dari ciptaan Allah. Ketika Allah menakdirkan kita untuk hidup di dunia, kita juga harus mengikuti bagaimana cara kita melihat dunia yang Allah ciptakan. Sehingga Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Hadid ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu," wahai manusia, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu Allah katakan, ibarat permainan. La'ibun, apa itu la'ibun? Kata ulama tafsir itu la'ibun sebian. Itu ibarat permainan anak-anak. Kalau anak-anak itu kalau main game kemudian mati, game over, pasti ada tombol play game, main lagi, kan gitu-gitu aja. Dunia itu seperti itu, gitu-gitu aja, melalaikan. Kemudian walahun, kata Allah, innamal i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun, permainan, ibarat sebuah permainan yang tidak ada manfaatnya. Walahun, apa itu lahun? Ma'alha bihi min ta'atillah, kata ulama tafsir, sesuatu yang melalaikan kita dari taat kepada Allah. Itu Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Sehingga Allah sebutkan dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. Ya. Kata Allah, sungguh Allah ingatkan kita itu betapa lalainya, ya. Alha itu apa-apa yang dilalaikan. Ma'alhadihi min ta'atillah, apa-apa yang dilalaikan dari taat kepada Allah. Takatsur, apa itu takatsur? Kata ulama tafsir itu min 'adatil 'arab annahum yatakatsaruna fil amwal wal aulad. Jadi di antara orang Arab itu mereka senantiasa berlomba-lomba untuk memperbanyak keturunan mereka, amwal dan harta-harta mereka. Itu maka kata Allah, itu sungguh akan melalaikan kamu. Hati-hati, maksudnya hati-hati, waspada dengan gambaran kehidupan dunia. Kemudian watafakurun, kata Allah. Apa itu tafakur? Kata ulama tafsir, tafakur itu al-mufakharatu bil aba. Itu juga min 'adatil jahiliyah. Jadi orang-orang Arab dulu, jahiliyah dulu, itu maka Allah sering sebutkan dalam Al-Quran itu. Orang Arab itu ketika Nabi mendakwahkan agama, mereka sering ini kami tidak pernah mendapatkan dari nenek moyang kami. Mereka sering membanggakan keturunan mereka, itu Allah sebutkan. Sehingga ulama tafsir mengatakan bahwa mufakharatul bil aba ini sebagai bentuk penolakan mereka terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka lebih berbangga-bangga. Jamun ne'lun hana gitu. Itu sering, itu budaya dari Arab jahiliyah, itu kata ulama tafsir. Kemudian apa kata Allah? Wazina, zina. Apa itu zina? Ma yutazayyan bihi, apa-apa yang ditampakkan indah dengannya.
Annal kafir, kata ulama tafsir, yatazayyanu bid dunya wa la ya'mal bil akhirah. Jadi orang-orang kafir itu seperti apa? Mereka itu bermegah-megah dengan apa yang mereka dapatkan di dunia, wala ya'mal bil akhirah. Tapi mereka itu tidak berbuat sedikit pun tentang untuk keperluan di akhirat. Mereka tidak memikirkan akhirat. Makanya itu beda cara pandangnya orang mukmin dengan orang kafir itu beda. Nah, kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran itu la yastawil a'ma wal basir, tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Wala dhulumat wala nur, cahaya dengan itu enggak sama. Orang Islam, orang mukmin dengan orang kafir itu beda. Bahkan itu kalau dalam surat Al-Mulk itu Allah sebut wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis salam. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan sesungguhnya annal kafira la yu'ti alaihi al-'aql fa in kana lahu al-'aqlu la aman. Bahkan seorang kafir itu, kata Imam Qurtubi, mereka bahkan akal mereka itu tidak berfungsi. Sehingga Allah sebutkan Al-Quran, "Lau kunna nasma'," kalau kami dulunya mendengar perintah-perintah Allah. Kalau dulu kami mendengar ajakan para nabi, ma kunna au na'qil, kemudian kami berpikir, kemudian kami mengikuti, ma kunna fi ashabis, kami tidak mungkin berada dalam neraka. Itu orang kafir itu enggak jalan pikirannya. Nah, makanya sehingga Nabi SAW itu menggambarkan ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibarat penjara bagi orang beriman. Pasti susah, tengok mana ada tengok kadang tuh memang nggak tenang gitu Pak. Nah, ketika kita harta udah banyak, wajib zakat, wajib haji, tengok mana tak kerja, kata dia aja begini ada nyata itu ada, dia kayak tadi. Nah, padahal itu padahal sholat itu sebenarnya selingan kita kita bekerja, karena kehidupan kita itu kata Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tujuan Allah ciptakan kita ini bukan untuk dunia Bapak Ibu. Nah, makanya Allah itu salah satu tujuan Allah ciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah sehingga kita bisa kembali ke surga. Makanya kita harus mengubah cara kita melihat dunia. Dunia ini keperluan, bukan tujuan. Akhirat itu tujuan. Nah, jadi jangan sampai misalnya kita punya sawah. Keperluan kalau kita bertanam itu salah satunya kan pupuk. Belane mau pupuk, anak ada pupuk, enggak panen lah. Tujuannya itu panen. Kalau kita asik sama pupuknya, foto, leblang, tidur, apa nih panen lagi nih? Nah, jadi kita jangan lalai sama keperluan. Itu maksud Allah menggambarkannya. Sehingga kata Allah, fil amwat kama tali ghaithin, kata Allah juga sebut kama tali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, kata Allah. Kehidupan dunia yang disebutkan tadi beberapa jenis tadi itu juga diibaratkan kata Allah kama tali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, ibarat hujan yang turun yang mana petani merasa gembira dengan turunnya hujan karena mereka mengira akan panen, tumbuhan-tumbuhan yang mereka tanam akan subur. Nabatuhu dalam ayatnya kama tali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahidu musfarra thumma yakunu hutam. Kemudian kata Allah, padahal tumbuhan tersebut kalau kita perhatikan setelah dia tumbuh subur maka dia akan musfarra, akan kuning layu, kemudian jadi hutam, jadi mati, binasa. Itulah gambaran dunia. Sehingga terakhir apa kata Allah? Kemudian kata Allah, di akhirat nanti wa maghfirat wa lahum 'adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan, kata Allah. Di akhirat nanti padahal Allah akan mengadili kita. Ada dua pilihan kata Allah. Pilihan yang pertama itu di sana ada azab yang pedih atau ampunan Allah dan keridhaan Allah. Kita tinggal pilih. Kalau di kehidupan tadi kita lalai dengan perhiasan-perhiasan dunia, lalai dengan mengumpulkan harta, lalai dengan sebagainya, maka kita harus memilih dua ini. Hana hormat dengan penuh. Lo anakku bubuk Indonesia belum ada yang tinggi malaikat lewat. Karena dia tak Indonesia lewat neraka terus juga. Tidak ada itu. Nah, jadi kita harus, kalau dalam ayat disebutkan fariqun fil jannah wa fariqun fis nar.
Ketika di akhirat itu, ketika Allah umumkan wamtazu yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang manusia, sekarang saatnya berpisah antara orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, dengan orang ini akan dipisah. Sebagian akan masuk ke dalam surga, sebagian akan. Makanya Allah selalu ingatkan. Kemudian kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang palsu. Senang-senang kita di dunia ini seberapa? Mangat-mangat daging KFC itu berapa? 2 kek tapi juga tahu. Tengok, coba bayangkan setiap hari kita makan itu terus. Daging ayam, kira-kira enak ya? Enggak enak, pasti bosan. Itu gambaran dunia. Tapi di akhirat itu enggak seperti itu. Akhirat itu enggak seperti itu. Di akhirat itu, makanya kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Di akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Dunia ini enggak kekal. Nah, menilai kita yang begitu tadi, tunggu kamu turun. Enggak kekal, jabatan enggak kekal, usia enggak kekal. Ya, bahkan itu kalau sebagian ulama tafsir menafsirkan kalimat zina itu, ada yang ulama tafsir mengatakan bi khalq, dengan bentuk fisik. Nah, lale fokus pada bentuk. Alhamdulillah bagi badan laga ini enggak kekal, cipreh di produk kuhiga, cipreh wa produk enggak kekal. Nah, makanya Allah sering menyebutkan gambaran kehidupan dunia itu jangan sampai lale. Itu enggak kekal. Kemudian kalau kita ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang mungkin dari sisi duniawinya itu kita kurang, juga sesedih-sedihnya kita itu enggak lama loh. Sehingga Nabi ingatkan kita, umur ummatika umri, umur umatku itu seperti itu. Baina sittin wa sab'in. Susah-susahnya kita paling 60-70. Dengan kalau kita ahli ibadah, iman kita diterima Allah, kita akan masuk surga. Kita akan senang selama-lamanya. Tapi kalau kita gagal ketika kita diberikan kesempatan dunia, maka kita akan kekal, akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mencoba melihat kembali bahwa kehidupan dunia ini palsu. Makanya ada satu kata itu, aish fid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Tinggallah di dunia ini ibarat kamu akan hidup selamanya. Tapi untuk akhirat ka'annaka tamut. Jangan salah ditafsirkan. Apa maksudnya seolah kita hidup selama-lamanya? Bukan kita memperbanyak aset, memperbesar rumah, bukan itu maksudnya. Tapi artinya apa? Sampai lalu pekerjaan kita. Artinya apa? Oh, nyogolong dulu. Kita sering ketika pekerjaan kita beradu dengan perintah Allah, biasanya yang perintah Allah lalu menang ada kerja, hati-hati uji semuanya. Selalu yang akhirat itu yang kalah. Ketika kita umumnya menyatu kayak cik upiah, bukan tuh kayak undang cik upiah. Kita biasanya nggak mendahulukan, beda sama sahabat. Sahabat itu beda. Sahabat itu lebih mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Gitu. Jadi maka kita harus mengubah mindset kita. Dunia ini keperluan kita yang Allah berikan untuk kita menuju akhirat. Kata ada satu hadis dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan minadzah." Kalau manusia ini diberikan satu lembah yang isinya penuh dengan emas, itu apa kan? La ahabba ayyakuna wadiyan, maka dia akan punya keinginan untuk dapat tabuh lembah itu. Memang seperti itu. Sehingga di dalam surah At-Takatsur ayat yang kedua apa? Hatta zurtumul maqabir. Jadi keinginan itu kapan hilangnya? Wala yamla'afahu illa turab, kalau dalam tafsir. Tidaklah hilang puas hawa nafsu manusia itu untuk mencari dunia ini illa turab, kecuali pasir sudah masuk ke mulutnya. Artinya nyogolong mati golong sadar ya. Nah, makanya sebelum waktu itu tiba, kematian itu hak. Ainama takunu, Allah sebutkan yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kita berada,
maut akan mendatangi. Walaupun tuh fi burujin musyayyada, walaupun kamu berada di satu benteng yang kokoh. Kalau kita berada di benteng anti peluru, anti nuklir, maut pasti datang. Jadi makanya sebelum masa itu datang, mari sama-sama kita perbanyak amal kita. Kita perbanyak, jangan sampai kita lalai dengan kehidupan dunia yang Allah katakan mata ulur, kesenangan yang palsu. Mungkin itu saja sedikit pencerahan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.